kan. Nah, tapi untuk dari Body Key sendiri, untuk mengenalkan tentang mindset ini sendiri, dibagi menjadi dua nih Bapak Ibu, yaitu adalah mindset nutrisi dan juga mindset olahraga. Mindset nutrisi ini kita lihat dari bagaimana kita bisa mengubah gaya hidup kita berdasarkan makanan kita, gitu ya, dan bayangkan apa yang akan terjadi sama diri kita dan bagaimana cara menjalaninya. Kemudian untuk yang nutrisi juga adalah bagaimana untuk kita memahami kapan kita lapar dan juga kapan kita kenyang. Kemudian yang ketiga adalah pilihan untuk makanan yang benar. Kita termasuk yang sensitif terhadap karbohidrat atau sensitif terhadap lemak. Dan yang terakhir adalah kita harus saling support nih, tadi ya salah satunya tadi udah ada yang jawab kalau dietnya gagal karena tidak ada yang support atau istri atau pasangan tidak support. Nah ini jadi salah satu cara untuk membantu perubahan mindset kita adalah dengan bantuan orang lain ataupun support dari orang lain. Kemudian kalau dari mindset olahraga sendiri, kita harus tahu betul nih manfaatnya seperti apa, caranya seperti apa, yang cocok buat gaya hidup dan komposisi tubuh kita itu seperti apa. Serta yang terakhir adalah kita tetap harus menghargai diri sendiri. Kalau misalnya kita udah mencapai target tertentu, itu juga bisa kita berikan rewards atau penghargaan. Kemudian dan di dalam body key assessment ini, jadi kita ada 4 nih, ada 4 penilaian terhadap mindset kita. Apakah kita termasuk orang yang yakin, kemudian apakah kita termasuk yang percaya diri, atau kita yang optimis atau tidak yakin. Karena apa? Kalau kita semakin tinggi tingkat kepercayaan diri kita, maka keberhasilan kita pun akan juga semakin meningkat. Jadi kita tidak mudah goyah ya, kalau saya bilangnya kita tidak mudah goyah, tidak mudah gagal hanya karena pembicaraan orang atau godaan-godaan makanan gitu. Jadi mindset ini penting sekali untuk kita meyakinkan diri bahwa kita bisa nih mencapai target tertentu. Nah ini pesan dari coach ya, ini kita dapatkan dari Body Key Coach juga. Yang pertama kita harus memperkuat komitmen kita. Kita harus tahu nih komitmen kita sampai mana, apakah cuman turun 2 kilo, turun 4 kilo, atau mengurangi lemak 10%, itu harus kuat sekali. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi sudah pasti kita harus mencari-cari nih hal-hal yang walaupun sekecil apapun, itu yakin bisa sukses. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan apa yang Anda rasakan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita bisa menilai diri kita sendiri, gitu ya, menilai diri kita sendiri, kapan kita lapar, kapan kita harus makan, kemudian kapan kita harus olahraga, gitu. Kemudian kalau kita stres atau lelah, bisa nggak sih kita ubah untuk menggantikan makanan ini dengan hal yang lain. Kemudian itu tadi ngomongin tentang mindset. Sekarang kita lanjut ke tidur atau sleep, di mana untuk anjurannya kita semua tahu adalah 6 sampai dengan 9 jam. Maksimal atau rata-rata ada 8 jam. Dalam sehari itu kita harus tidur yang cukup. Nah, di Body Key sendiri itu memang kita mengikuti siklus tidur ya, di mana penilaian kalau penilaian tidur ini itu kalau misalnya kita kurang tidur itu akan sangat mengganggu sistem hormon kita. Mengganggu sistem hormon itu akan mengganggu juga metabolisme tubuh kita dan juga nafsu makan kita. Kita akan lebih cepat merasa lapar, kemudian kita akan makan lebih banyak, itu sangat mungkin terjadi. Kemudian metabolisme tubuh kita jadi melambat, itu juga sangat mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah kita akan sangat mudah lelah. Jadi kalau kita lelah, udah pasti untuk melakukan pembakaran kalori itu akan sangat berkurang, dan juga tapi asupan kalorinya meningkat gitu ya, karena biasanya akhirnya kita akan jadi obesitas seperti itu. Jadi proses kita kurang tidur itu akan mempengaruhi banyak hormon tubuh kita. Nah, dari Body Key sendiri itu akan mengidentifikasi 4 pola tidur ya. Ada yang terus nyenyak, tidak nyenyak tapi waktunya cukup. Jadi ada 3 hal nih yang mempengaruhi penilaian tidur kita. Yang pertama adalah durasinya, apakah 6 sampai 9 jam. Kemudian kedalaman atau kita nyenyak atau tidak tidurnya.
Kemudian yang ketiga adalah kontinuitas. Jadi tidak ada terputus-putus atau terbangun-bangun. Jadi memang kita benar-benar deep sleep ataupun kita punya durasi yang baik. Nah, ini untuk memperbaiki tidur kita, ini pesan dari coach juga, gitu, disarankan adalah konsumsi makanan yang mengandung vitamin B kompleks, kalsium dan magnesium, zat besi dan kupar untuk bantu kualitas tidur kita lebih baik, dan biasanya bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan, sayuran hijau ataupun protein dari hewan. Kemudian yang kedua adalah membiasakan diri untuk menghindari nonton televisi atau menggunakan alat elektronik sebelum tidur, gitu ya, karena itu mengganggu radiasi, kita jadi fokusnya terganggu. Jadi kita pastikan kita fokus untuk tidur, kita relaksasi untuk tidur, jadi itu kan sangat baik untuk kualitas tidur kita. Dan yang terakhir adalah ingatlah kapan dan apa yang Anda makan. Karena apa? Kalau kita kebanyakan kalori sebelum tidur atau kita kebanyakan konsumsi kafein sebelum tidur, itu kan mengganggu waktu tidur kita juga. Kemudian yang terakhir adalah stres, gitu ya. Stres ini adalah hubungannya juga sama dengan hormonal kita, dengan akan mempengaruhi juga perilaku makan kita dan akan mengganggu juga pada durasi dan juga kualitas tidur kita. Nah, pada saat kita stres, hormon kortisol dan hormon ghrelin ini kan sangat terpengaruhi, di mana hormon kortisol ini akan menyebabkan penumpukan lemak di jaringan perut. Hasil akhirnya adalah kita bisa kena fatty liver, visceral fat kita tinggi. Kemudian untuk hormon ghrelin sendiri itu akan meningkatkan nafsu makan kita. Jadi akhirnya kita tidak terkontrol nih asupan kalorinya dan akhirnya kita akan mengalami obesitas. Kemudian dipastikan pada saat kita stres kita bisa mengontrolnya. Ini salah satu tips juga yang bisa kita berikan, yaitu pertama adalah mengambil nafas dalam-dalam, gitu ya, memastikan untuk kita rileks secara alami. Kita pastikan juga kita tenang untuk memilih, gitu ya, apakah karena jangan sampai kita makan karena hanya keinginan, bukan kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah penuhi kesadaran. Jadi pastikan kita bisa mengatur emosi, bisa mengatur rasa sedih. Jadi itu kan sangat mempengaruhi sekali sama pengelolaan berat badan kita. Nah, itu tadi 6 kunci gaya hidup yang sudah kita bahas di Body Key. Jadi yang udah pasti berhubungan sama stres, mindset, dan juga tidur. Nah, untuk core produk sendiri dari Body Key, saya yakin Bapak Ibu sudah kenal betul. Yang pertama adalah Body Key Drink, atau sering disebut juga Body Key High Fiber Drink. Nah, Body Key High Fiber Drinks ini anjurannya adalah 1-2 saset per hari untuk menggantikan 1-2 kali makan, di mana dengan mengkonsumsi 1 saset itu kita bisa memenuhi 1/3 kebutuhan nutrisi harian kita. Selain itu juga mengandung vitamin dan juga mineral yang baik untuk mengontrol gula darah dan juga kesehatan tubuh kita. Dan ini ada 3 varian, ya, ada varian vanilla, coklat, dan juga coffee, di mana masing-masing punya total kalori yang berbeda, jadi bisa disesuaikan dengan jumlah total satu harinya Bapak Ibu nih. Kira-kira kalau misalnya sudah mengkonsumsi 1 saset Body Key, berarti sisanya makanannya bisa lebih terkontrol. Kemudian dilanjut dengan high protein. Nah, high protein di sini yang pasti disarankan lebih ke all plant. Kenapa? Karena kalorinya lebih rendah, tapi nggak masalah untuk menggunakan varian yang lain. Karena apa? Karena di dalamnya sudah mengandung asam amino esensial yang sangat baik dan sangat diperlukan oleh tubuh. Dan di mana dengan kita mengkonsumsi protein lebih banyak, itu akan meningkatkan massa otot dan juga menahan rasa lapar. Jadi kita kenyang lebih lama. Untuk kandungan kalorinya itu sekitar 13-17 gram, di mana yang all plant itu lebih besar dibandingkan dengan varian yang lain. Kemudian double X. Nah, double X sendiri kita udah tahu semua, di sini ada vitamin, mineral, dan juga konsentrat dengan teknologi phyto ini juga akan bisa meningkatkan kita tercegah dari radikal bebas. Jadi memang fokusnya adalah ke fitonutrisi dan juga antioksidan. Dan di dalam double X ini juga ada
vitamin D yang bantu untuk menghambat pembentukan sel lemak baru. Kemudian ada chromium picolinat, di sini adalah untuk meningkatkan metabolisme karbohidrat dan juga lemak, serta adanya kalsium nih. Kalsium ini selain membantu untuk komposisi tulang kita karena kita sudah mulai beraktivitas, dan juga bisa meningkatkan termogenesis atau pembakaran dari kalori. Kemudian carb blocker. Nah, carb blocker ini memang kita biasa anjurkan untuk mereka yang sensitif terhadap karbohidrat ataupun juga yang mengkonsumsi karbohidrat lebih banyak, yang tidak bisa, masih belum bisa mengatur pola makannya, dan di mana carb blocker ini mengandung faseolamin dan juga tauci yang membantu untuk memblok pencernaan karbohidrat, terutama karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Kemudian yang terakhir untuk core product dari Bodiki yaitu adalah green cream, di mana green cream ini mengandung EGCG dari ekstrak teh hijau yang membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan mengurangi lemak di area pinggang dan juga perut. Dan biasa kita menganjurkan green cream ini untuk mereka yang sensitif terhadap lemak, punya masalah pada lemak di area perut, ataupun punya komposisi lemak tubuh yang persentasenya besar. Jadi ini baik sekali dengan teknologi Phytosome ini, EGCG akan lebih mudah masuk ke usus dan lebih mudah juga penyerapannya, sehingga metabolisme lemak juga lebih efektif. Nah, itu tadi core produknya. Nah, untuk produk pendukungnya nih, terutama untuk fokus ke mindset, stres, dan juga tidur. Nah, itu bisa kita dukung dengan asupan Kalmakdi. Nah, di mana di sini mengandung kalsium, magnesium, dan juga vitamin D, di mana kalsium itu akan membantu kita untuk meningkatkan hormon melatonin dan juga supaya kita lebih rileks, dan juga magnesium ini juga membantu untuk relaksasi otot dan juga relaksasi syaraf-syaraf di tubuh. Dan ini anjurannya adalah 3 kali 1 tablet per hari, bisa dikonsumsi oleh vegetarian karena bahan dasarnya langsung dari rumput laut terklasifikasi. Kemudian ditambahkan juga dengan natural B-complex double layer, di mana dengan mengkonsumsi B-complex itu bisa meningkatkan kesehatan syaraf kita dan juga membantu tubuh untuk memproduksi hormon melatonin dan serotonin supaya kita lebih deep sleep lagi, lebih nyenyak lagi tidurnya, dan juga bisa bantu untuk relaksasi syaraf, di mana dalamnya mengandung vitamin B esensial gitu ya, dilepaskan secara perlahan, makanya disebutnya dengan double layer extended release. Jadi di sini vitaminnya akan 1 jam pertama akan dilepaskan vitamin B2 dan juga B12. Dan yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan efisiensi penyerapan di dalam pencernaan. Jadi selama 8 jam ini kita mempunyai vitamin B kompleks yang cukup di dalam tubuh. Anjurannya adalah 1 kali 1 per hari. Bisa dikonsumsi di pagi hari ataupun di siang hari. Oke, itu aja informasi dari kita tentang Bodiki program Happy and Healthy You. Jadi ini adalah produk tambahan untuk mendukung kesehatan syaraf, relaksasi, dan juga untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak.